Banyak orang tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Betul saudaraku, banyak orang tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Ada satu hal yang tidak disadari oleh banyak orang, yang sejatinya mereka itu tidak atau gagal mencintai dirinya sendiri dengan benar, saudaraku. Dan kalau seseorang tidak mencintai dirinya sendiri, atau orang itu gagal mencintai dirinya sendiri dengan benar, tidak tahu mencintai dirinya sendiri dengan tepat, maka ia tidak akan dapat mencintai Tuhan dengan benar dan tepat juga. Dan kalau seseorang tidak mencintai Tuhan, maka dia tidak akan mengasihi dan tidak bisa mencintai sesamanya dan karya ciptaan Allah yang lain. Ini adalah realita kehidupan yang banyak dijalani oleh banyak orang. Saudaraku, Tuhan mengajar kita untuk mencintai diri kita sendiri secara benar. Garis bawahi, secara benar. Bukan cinta secara kodrat yang dilahirkan dari dosa. Supaya kita bisa mengerti betapa baiknya Allah, betapa agungnya Allah yang menciptakan diri kita ini. Sehingga kita bisa mencintai Tuhan juga dengan benar. Dan kemudian saudaraku, pasti kita bisa mencintai sesama dan karya ciptaannya, yaitu alam ini. Ketika Tuhan berfirman di dalam Kejadian 2, supaya Adam tidak makan buah yang dapat membuat dirinya mati, Tuhan berfirman begini, pada hari engkau makan buah ini, kamu akan mati. Di balik kalimat itu, saudaraku, Tuhan mau berkata, sayangi dirimu, cintai dirimu, jangan binasakan dirimu, jangan membuat kamu mati. Paham ya saudaraku? Jadi seperti itulah kalimat secara implisit Tuhan mau berkata seperti itu. Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalau Tuhan melarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu Tuhan tidak memberi buah untuk dikonsumsi, itu Tuhan yang jahat. Tetapi kata semua pohon boleh kau makan kecuali pohon ini. Artinya Tuhan memberikan pemenuhan kebutuhan jasmani kepada Adam dan Hawa untuk dia tetap bisa hidup. Betul nggak saudaraku? Semua pohon itu menunjukkan bahwa pilihan buah dari pohon-pohon tersebut tidak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan Adam dan Hawa makan. Ada juga pohon kehidupan di tengah taman yang tidak dilarang untuk dimakan. Malah mestinya harus dimakan. Jadi sebenarnya kalimat semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu sama dengan semua pohon dalam taman ini kamu harus makan. Karena kalau kamu tidak makan, kamu mati. Yang pertama, saudaraku, buah secara fisik. Seperti buah apa? Mungkin di sana ada buah apel, buah pisang, apalagi rambutan, mungkin ya, mangga, dan semuanya itulah. Itu makan. Silakan dimakan. Kamu harus makan itu. Dan yang kedua, buah apa? Buah untuk jiwa, yaitu buah pohon kehidupan, yaitu pohon kehidupan. Itu harus dimakan. Sebab kalau kita tidak makan, kita akan mati. Tetapi ketika Adam memilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat, matilah dia. Dia tidak makan secara benar pohon kehidupan atau buah dari pohon kehidupan. Adam malah mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya, Adam dan Hawa tidak kasihan dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mengasihi dirinya sendiri dengan benar. Kalau kita membaca kembali dalam Kejadian 3:23, itu kejadian yang paling tragis ketika Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Tuhan menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga
jalan ke pohon kehidupan. Sekarang saudaraku, buah dari pohon kehidupan itu sudah dihadirkan oleh Elohim Yahweh. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yang mengajarkan firman Allah. Itulah buah pohon kehidupan. Tetapi manusia termasuk orang Kristen lebih banyak melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat. Lebih banyak lihat gadgetnya, handphonenya, laptopnya, nonton telenovela, nonton drama Korea. Lebih banyak mendengar suara manusia, dengerin gosip, dengerin kalimat-kalimat yang tidak benar. Lebih banyak input hal di luar Tuhan yang bukan dari Allah. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti. Kalau soal makanan jasmani, kita pasti mengerti dengan baik. Tetapi untuk pertumbuhan jiwa, apa yang kita konsumsi, seharusnya firman yang keluar dari mulut Allah yang harus kita dengar tiap hari. Bukan sekedar membaca Alkitab yang kalau dikonsumsi tanpa Roh Kudus, hanya membuat seorang jadi teolog dan jadi sombong rohani, saudaraku. Apakah kita akan meneruskan kehidupan di jilid 2 nanti, di kekekalan nanti? Atau kita hanya mengakhiri di kuburan, setelah itu kita terpisah dari Allah selama-lamanya? Itu tergantung kita kok, saudaraku. Kita memilih apa? Apakah kita sayang diri sendiri atau tidak? Maka jangan sampai kita ditipu oleh iblis, saudaraku. Makan buah ini, maka kamu akan senang, akan seperti Allah. Kamu akan beruntung, lebih bahagia, lebih lengkap, lebih asiklah hidupmu, dan banyak hal. Itulah yang membuat Adam mati akhirnya. Sama, hari ini iblis juga memberi kita banyak kesibukan. Iblis hari ini memberi kita banyak kesenangan supaya kita tidak berurusan dengan Tuhan. Sehingga jarang kita mendengar suara Tuhan, atau hampir-hampir kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Padahal tiap hari Tuhan berbicara. Kalau Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, artinya di setiap peristiwa Allah berbicara, saudaraku. Maka kita harus punya ruangan yang cukup untuk mendengar Dia berbicara kepada kita. Dan tahukah saudaraku, untuk menstimulasi suara Tuhan, maka kita harus duduk dalam diam kita menjumpai Tuhan tiap hari. Tiap hari, saudaraku. Tiap saat kita tenang, kita menyembah Dia. Dan biarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita melalui nurani kita. Maka melalui renungan pagi hari ini, saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, introspeksi diri. Apakah Anda sudah mengasihi diri Anda dengan benar di hadapan Allah, di dalam koridor Allah? Sehingga kalau kita bisa mengasihi diri kita dengan benar, kita baru bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar, kita baru bisa mengasihi orang lain sesama kita dengan benar. Dan itu yang diinginkan Tuhan melalui hidup kita, saudaraku. Maka berjuanglah bersama. Kita mau hidup benar di hadapan Allah. Saya berdoa pagi hari ini diberkati hidupmu, tuntunan Tuhan sempurna atas dirimu. Sampai nanti malam kita menutup mata sebelum kita beristirahat, penyertaan Tuhan sempurna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.